Dalam sebuah perjalanan panjang, saya kelelahan teramat sangat. Duduk di bangku pesawat senyaman apapun, kalau lama ya pegel juga. Di tengah perjalanan panjang tersebut, pekerjaan menumpuk. Ada cerita menarik di pesawat milik negara tetangga Indonesia yang saya naiki waktu itu. Karena mendapatkan fasilitas dari klien, saya mendapatkan tiket bisnis kelas untuk penerbangan tersebut. Perjalanan Bangkok ke Singapura menjadi sangat nyaman. Ruang lapang di bisnis kelas Boeing seri terbaru tersebut, makanan yang tak pernah berhenti, belum lagi pelayanan lainnya. Namun karena deadline pekerjaan harus selesai, laptop di meja belakang kursi pesawat tersebut tak pernah berhenti saya pergunakan. Tanpa terasa mata saya perih dan ngantuk. Saya lelah sekali, saya pun terlelap. Aduh, tiba-tiba saya terbangun karena ada siraman air ke baju saya. Saat itu saya mengenakan jas overcoat karena udara dingin. "Please forgive me, sir. I'm so sorry," kata seorang pramugari tertunduk-tunduk sambil sibuk menyeka pakaian saya yang tersiram air teh hangat tepat di pundak kiri saya. Karena kaget, saya tak banyak bicara. Tangan saya pun sibuk menyeka tumpahan air tersebut. Terlihat pramugari tersebut sangat panik. "I'm sorry, sir. My mistake. Please apologize," katanya berulang-ulang dan bolak-balik dari pantry ke tempat saya duduk. Setelah saya lihat-lihat kondisi jas tersebut, saya merasa tidak masalah karena setelah saya perhatikan tak ada bercak pada coat tersebut. Saya pun memilih tidak mempermasalahkan. Lelah tubuh masih mendominasi badan saya, jadi saya memilih melanjutkan tidur istirahat saya. Tak lama pramugari itu muncul lagi, membawa teh hangat sambil berkata, "Do you want something to drink? Or is there anything you need, sir?" Saya yang lelah memilih sesuatu yang cepat, yaitu mengiyakan apa yang dibawa di baki tersebut. "Tea should be fine," demikian saya mengucap sambil separuh tidur. Saya letakkan teh panas tersebut di meja di depan, lalu bersiap merebahkan kepala ke samping untuk bisa tidur. Wajah pramugari tersebut masih gusar. Saya menyadari walaupun sekilas melihat dari sudut mata yang mengantuk tersebut, dia pasti merasa bersalah. Terbaca benar dari gerakan tersebut. Dan menurut saya, karena saya sudah tidak mempermasalahkan, singkatnya saya mau istirahat sekarang. Ternyata tak lama setelah gerakan galaunya, dia ke dalam. Muncullah seorang pramugari menghampiri tempat duduk saya. Ini kayaknya pramugari senior. Terlihat ada pin di bawah namanya, Catherine Tan. Lalu dia berkata, "Sir," dengan nada sopan, "we make a terrible mistake. Our staff spill over tea to your lovely coat. Please accept our apology." Saya senyum. "No problem. It's nothing," kata saya. "It didn't make any stain at all." "Well, sir, we hope you could accept this. This is a voucher for laundry. You could do anywhere in the world on our airline expense. Please accept it." Dia membungkuk sambil memberikan amplop berlogo perusahaan tersebut dan voucher laundry dari sebuah perusahaan laundry kenamaan. Saya bisa mencuci dimanapun atas expense atau biaya mereka. "Waduh, baik amat," kata saya dalam hati. Selembar voucher dalam amplop dia serahkan dengan santun dan senyum. Badannya membungkuk dan memberi salam khas airline tersebut. Tangan dikatup di depan mukanya sambil setengah mengangguk dan bergerak melangkah mundur. "Well, thank you," saya jawab. "Enjoy your rest, sir," katanya sambil mempersilahkan saya melanjutkan istirahat saya. Saya tidak tahu berapa lama saya terlelap. Seketika mendengar pengumuman di loudspeaker yang menyatakan pesawat akan mendarat. Saya pun segera bersiap-siap. 10 menit kemudian kapal mendarat. Taxiing. Beberapa saat kemudian terdengar announcement, "Door may be open." Pintu boleh dibuka. Saya pun berkemas berdiri tanpa tahu dari mana kehadirannya. Sang pramugari senior tadi, Mrs. Tan, sudah muncul di depan saya dan berkata, "Sir, could you please walk this way?" Dia menunjuk sebuah arah jalan dengan santun, seperti domba digiring gembala. Saya mengikuti gerakan tangan dan ajakan tersebut. Saat itu saya merasa heran mengapa semua orang berdiri membuka jalan buat saya. Saya melewati beberapa orang yang duduk di depan saya hingga sampai ke dekat pintu kokpit dan pintu keluar paling depan, di mana seakan seluruh pramugari berbaris kiri kanan saya. Arahan jalan tersebut mengarah ke suatu tujuan, di mana saya melihat tepat lurus di hadapan saya berdiri tegap seorang pria berwibawa berusia di atas 50 tahunan dengan pakaian seragam biru tua, jas, baju putih di dalamnya dengan lengkap tanda kepangkatannya, topi jas dengan 4 garis kuning di ujung lengan jasnya. Tangannya menjulur ke arah saya. Pastinya dia kapten di pesawat ini. Itu perkataan saya dalam hati. "Mr. Mardigu, I'm Henry. I'm captain pilot of this plane. On behalf of my crew, my plane, and my organization, please accept our deepest apology on what just happened to you." Kalimat setelahnya saya lupa, namun rasanya seperti seorang yang sedang mendapatkan sebuah award, atau kalau saya membayangkan jangan-jangan mendapatkan piala Oscar, begini nih rasanya, agak GR. Wah, saya merasa melayang mendapat permohonan maaf secara formal dan santun begini. Gila menurut saya. Peristiwa tumpahnya sedikit teh adalah hal kecil yang terjadi, namun mengapa sampai kaptennya turun tangan?
Apapun itu, peristiwa permohonan maaf seperti ini bagi saya adalah sebuah service excellent kepada pelanggan yang luar biasa. Bagi pelanggan seperti saya, hal ini adalah sebuah penghargaan dan penghormatan yang luar biasa. Dalam hati saya berkali-kali mengatakan salut. Dia pun melanjutkan perkataannya. Here are ticket business class with your name on it from Singapore to Jakarta round trip valid for 1 year. Just to show you how sorry we are. Please accept it, katanya sambil memukul. Wah, saya tergagap tak bisa ngomong. Gerakan saya asli Kiku. Sambil mengambil tiket tersebut, menjabat tangannya erat-erat dan mata saya kesana kemari mencari pegangan. Tanda saya kebingungan. Tanpa sengaja mata saya menatap mata pramugari yang menjatuhkan air teh tadi. Mata ketemu mata tersebut membuat saya menangkap sebuah arti dari gerak mata dan gerak wajahnya. Karena asli saya melihat pancaran tulus di matanya. Dua telapak tangannya menutup di depan wajah memberi hormat. Kemudian dia mengedipkan mata kirinya sambil wajahnya dimiringkan ke kiri sedikit mengangguk dan memberi senyum dalam sekali. Saya menangkap pesan itu. Kira-kira ambillah dan maafkan saya ya. Tak terasa air mata saya ngembang di ujungnya. Sialan, kata saya dalam hati. Saya ikhlas kok, nggak marah dan nggak masalah. Diperlakukan seperti raja begini, jadi malu tapi tersanjung. Salut manajemen airline ini, salut buat pramugari yang saya lupa namanya. Terima kasih buat Chief Pramugari Mrs. Tan dan Kapten Henry. All the best. Salut.